Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitra Aida Amelia dengan NIM 2121287. Saya kelas metodologi penelitian G dengan dosen pengampu Bapak Mutamam MPD. Saya di sini akan sedikit memberikan jawaban terkait soal PTS yang telah di-share oleh Bapak Mutamam. Yang pertama itu mengapa metodologi penelitian penting untuk dipelajari. Metodologi penelitian itu sangat penting untuk dipelajari karena ketika kita akan melakukan penelitian, kita akan mengetahui apa itu metodologi penelitian dan bagaimana metode-metode dalam penelitian tersebut. Karena tentunya ketika kita melakukan penelitian dan kita tidak mengetahui metodologi dalam penelitian, itu akan sangat menyusahkan bagi diri kita, terutama kita akan kesusahan dalam mencari data-data dalam penelitian, bagaimana teori dalam penelitian, dan apa saja langkah-langkah yang harus kita teliti, bagaimana langkah-langkah yang baik, bagaimana rumusan masalah yang baik, dan lain sebagainya. Dan itu semua terdapat dalam metodologi penelitian. Nah, bagaimana kalau kita melakukan penelitian tetapi tidak menggunakan metode? Nah, itu tentunya akan sangat sulit untuk penelitian yang akan kita teliti karena kita tidak mengetahui metodenya itu seperti apa dan teori-teorinya itu bagaimana. Ketika menyusun karya ilmiah yang hasil dari penelitian kita akan kebingungan. Di metodologi penelitian itu sangat penting untuk dipelajari terus. Kemudian untuk soal nomor 2 itu paparkan secara cukup rinci 5 judul artikel jurnal tentang metodologi penelitian. Baik, jurnal yang pertama saya ambil dari jurnal metodologi penelitian, model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini semacam buku ajar perkuliahan ya, dan disusun oleh Profesor Dr. Suryana MSI. Nah, dalam jurnal ini itu membahas mengenai beberapa metode-metode dalam penelitian seperti perumusan masalah, bagaimana teknik perumusan masalah, apa aja isinya yang ada dalam perumusan masalah itu, apakah perumusan masalah itu harus panjang kali lebar kali tinggi atau bagaimana. Terus di sini juga tertulis kerangka pemikiran dan hipotesis. Jadi diterangkan hipotesis itu seperti apa, karena dalam penelitian kuantitatif itu ketika kita akan melakukan sebuah penelitian, tentunya juga kita akan mempunyai hipotesis tersendiri tentang bagaimana kita menangani masalah yang akan kita teliti. Kemudian ada variabel dan cara pengukurannya. Nah, ini untuk penelitian kuantitatif. Di sini dituliskan mengenai variabel dan cara pengukurannya. Variabel itu seperti apa? Variabel dalam penelitian itu bagaimana? Dan cara mengukur variabel dalam penelitian kuantitatif itu seperti apa? Kemudian buku ini juga membahas lagi mengenai objek dan metode penelitian. Oke, dalam buku ini juga berisi mengenai objek dan metode penelitian. Di sini juga dijelaskan beberapa objek penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, metode penelitian. Ini objek dan metode penelitian ini dikhususkan untuk penelitian kuantitatif ya, karena di sini ada populasi penelitian, sampel penelitian. Nah, populasi dan sampel ini ketika kita akan mengambil sebuah sampel dalam penelitian kuantitatif. Kemudian ada sumber dan teknik pengumpulan data.
Itu tuh maksudnya teknik dalam pengumpulan data itu seperti apa, atau apakah kita akan melakukan pengumpulan data dengan cara voting atau membagikan kuesioner dan lain sebagainya. Dan itu sumber-sumbernya, jenis dan sumber data itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian di sini ada implikasi dalam penelitian. Di sini juga dalam kesimpulan, dan kesimpulan itu berisikan juga mengenai implikasi penelitian. Di buku ini itu dijelaskan dan diberikan contoh mengenai metode-metode penelitian. Itu tertuang dalam tadi implikasi dalam penelitian, berarti berada di akhir bacaan jurnal tersebut. Nah, jurnal yang kedua yang saya baca, ini bukan jurnal, ini adalah sebuah buku yang disusun oleh Dr. Andes Haji Rifai Abu Bakar MA. Bukunya ini berjudul Pengantar Metodologi Penelitian. Pengantar metodologi penelitian itu berarti menjelaskan mengenai konsep-konsep ya, landasan-landasan penelitian itu seperti apa. Nah, tentunya juga meliputi pengertian metodologi penelitian, jenis penelitian, syarat-syarat penelitian, syarat-syarat yang harus kita penuhi itu apa dalam ketika kita akan melakukan penelitian, ciri-ciri penelitian ilmiah, kompetensi penelitian kualitatif, perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan mengenai masalah penelitian. Masalah penelitian yang baik itu yang seperti apa? Apakah masalah penelitian itu harus yang rumit, harus yang penyelesaian masalahnya harus yang sangat-sangat rumit, atau hanya yang simpel-simpel saja tapi bisa memberikan makna yang cukup jelas dan bacaan yang cukup bisa dipahami. Nah, masalah penelitian itu meliputi pengertian masalah penelitian tentunya ya. Jenis-jenis masalah penelitian itu tuh seperti apa jenis-jenisnya? Apakah masalah itu juga mempunyai jenis tersendiri atau enggak gitu. Terus sumber masalah, evaluasi masalah, merumuskan masalah penelitian, fokus penelitian, bentuk rumusan penelitian. Jadi dalam buku ini itu sudah diperinci dan sudah ada tatanannya, sudah rapi formasinya. Yang pertama itu mengenai pengertian. Setelah kita mengetahui pengertian, kita juga harus mengetahui jenis-jenis penelitian. Masalah penelitian, jenis-jenis masalah penelitian. Kemudian kita juga harus mengetahui sumber masalah. Sumber masalahnya itu datang dari mana dan dari siapa. Kemudian ketika sudah mencapai semuanya, ketika masalahnya sudah kita dapatkan, kemudian kita evaluasi masalah tersebut dan kita merumuskan masalah penelitian. Rumusan masalahnya itu bagaimana, dan apakah kita harus merumuskan masalah banyak atau sedikit, itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ketika sudah merumuskan masalah, kita harus menentukan fokus penelitiannya. Fokus penelitian kita itu di apa, seperti itu. Kemudian setelah semuanya terkumpul dan jadilah bentuk rumusan masalah penelitian. Kemudian jurnal yang ketiga yang saya baca ini berbentuk jurnal. Kalau tadi kan berbentuk buku, kalau ini berbentuk jurnal. Judulnya Metodologi Penelitian Pendidikan atau Education Research Methodology. Ini disusun oleh Bapak Zainal Arifin dari STIT Al-Hikmah Bumi Agung Waikanan. Tentunya jurnal ini berisi mengenai metodologi penelitian pendidikan ya. Bisa ditarik kesimpulan dari jurnal yang saya baca ini, metode penelitian pendidikan merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan berupa pengetahuan tertentu yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan masalah,
dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Penelitian pendidikan secara metode diklasifikasikan menjadi penelitian dasar pengembangan atau R&D dan terapan. Jadi ada dasar, ada penelitian dasar, dan ada penelitian terapan. Sedangkan berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian, metode penelitian dibagi menjadi eksperimen, survei, naturalistik. Nah, setiap pendekatan penelitian juga mempunyai metode penelitian masing-masing, dan ini juga mempunyai metode pendekatan masing-masing. Misalnya, jenis pendekatan penelitian yang menggunakan metode survei dan eksperimen adalah pendekatan kuantitatif. Sedangkan pendekatan kualitatif biasanya menggunakan metode naturalistik. Basic research pada umumnya menggunakan metode eksperimen dan pendekatan kualitatif. Sedangkan applied research menggunakan metode eksperimen dan survei. Nah, adapun penelitian pengembangan atau research and development biasanya menggunakan metode survei, eksperimen, serta pendekatan kualitatif. Meski beberapa tokoh di atas tadi membagi penelitian pendidikan ke dalam beberapa metode, namun tak satu pun metode-metode tersebut selalu lebih baik daripada yang lain, karena metode yang digunakan dalam suatu penelitian ditentukan oleh sifat personalnya dan jenis data yang diperlukan. Jadi dalam menentukan metode penelitian itu, semua metode penelitian itu sama baiknya, tergantung kebutuhan kita. Kita akan meneliti apa, dan kebutuhan metode kita menggunakan metode yang seperti apa, karena semua jenis metode itu sama dan tentunya juga baik. Buku keempat yang saya telah baca itu adalah buku dari Syafridah Hafni Shahir yang judulnya Metodologi Penelitian. Namun dalam buku ini itu penjelasannya berfokus pada penelitian kuantitatif, dan di sini juga hanya sedikit dijelaskan mengenai metode kualitatif. Jadi di sini difokuskan hanya untuk metode kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif juga mempunyai metode-metode sama seperti metode penelitian kualitatif, juga mempunyai metode, tetapi metode penelitiannya mungkin berbeda, karena di sini di metode penelitian kuantitatif yang pertama kita lakukan adalah rumusan masalah penelitian, variabel penelitian, kita menentukan variabel penelitiannya, paradigma penelitian, landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, pengembangan instrumen penelitian, pengujian instrumen penelitian, populasi dan sampel penelitian, dan kemudian analisis data. Di sini juga dijelaskan metode penelitian kualitatif, tapi hanya sedikit. Di sini ada beberapa poin-poin, tuh ada 6 poin yang dijelaskan dalam buku ini mengenai metode penelitian kualitatif. Kemudian selanjutnya itu mengenai metode penelitian kuantitatif. Di buku ini tidak hanya dijelaskan mengenai bacaan-bacaan saja atau teori-teori saja, tetapi di buku ini juga dijelaskan mengenai latihan-latihan soal, kemudian rumus-rumus dalam menentukan jumlah sampel misalnya, kemudian menentukan populasi, analisis data, dan lain sebagainya. Sini juga dijelaskan, diberikan rumusan masalah, kemudian diberikan rumus-rumus dalam menyelesaikan analisis data, kemudian diberikan jawaban juga mengenai pertanyaan yang ada pada buku ini. Buku kelima yang telah saya baca yaitu berjudul Metodologi Penelitian, karya Ahmad Fauzi, Baratunisa, dan kawan-kawan. Buku ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Di sini juga tertera mengenai konsep dasar penelitian,
kemudian penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, masalah dan hipotesis penelitian, konten analisis dalam studi literatur. Buku ini sangat komplit ya, mengenai ini bisa membahas mengenai penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif, juga disertai mengenai konsep dasar dalam penelitian. Nah, buku ini juga disertai daftar gambar, itu meliputi mengenai contoh kuesioner dalam penelitian. Nah, ini dibuat oleh penulis sendiri. Jadi, ketika kita membaca ini, kita mengetahui kuesioner dalam penelitian itu bentuknya bagaimana. Kita sudah mengetahui contohnya karena dalam buku ini sudah disertai dengan contoh kuesioner dalam penelitian. Juga disertai mengenai pohon masalah untuk identifikasi masalah, contoh peta pikiran. Jadi di sini di buku ini itu banyak sekali mencantumkan contoh-contoh dalam metodologi penelitian, seperti contoh kuesioner tadi, pohon masalah, contoh peta pikiran. Rancangan dalam penelitian juga ada, tipe rancangan penelitian, tampilan Skimago Jurnal Rank, tampilan pencarian jurnal di Skimago JR, historical jurnal, dan lain sebagainya. Oke, soal nomor 3. Di sini soalnya, siapa 5 penulis buku metodologi penelitian yang paling saudara senangi? Menurut saya lebih senang membaca buku metodologi penelitian karya Bapak Dr. Andes Haji Rifai Abu Bakar MA, karena menurut saya ini adalah sebagai pengantar metodologi dalam penelitian. Jadi ketika kita membaca buku ini, kita sudah mengetahui langkah-langkah dasar dalam melakukan penelitian itu bagaimana. Di sini juga daftar isinya lumayan banyak dan juga lumayan jelas juga, karena dalam bab pendahuluan saja sudah dijelaskan secara rinci bagaimana pengertian metodologi penelitian, jenis-jenisnya, syarat-syaratnya, ciri-cirinya, mengenai pendekatan ilmiah dan lain sebagainya. Dan menurut saya buku ini itu sangat cocok untuk kita yang notabene baru pertama kali mempelajari metodologi penelitian, karena buku ini sangat ringan untuk dibaca oleh para pembaca. Oke, selanjutnya nomor 4 itu mengenai materi apa saja yang telah saya kuasai dalam metodologi penelitian. Saya tertarik dan saya menguasai mengenai teknik merumuskan masalah dalam sebuah penelitian, karena rumusan masalah itu sangat penting dalam sebuah penelitian. Bagaimana kita akan meneliti jika kita tidak mempunyai masalah yang akan kita teliti, seperti itu. Dan ketika membuat rumusan masalah itu tidak perlu yang panjang kali lebar kali tinggi, karena menurut saya rumusan masalah yang baik itu rumusan masalah yang sedikit tetapi penjelasannya itu rinci, sesuai, dan jelas. Itu rumusan masalah yang baik. Dan ketika kita bingung bagaimana merumuskan suatu masalah, itu kita bisa memulai dengan pertanyaan 5W plus 1H. Itu pertanyaan yang sudah sangat fenomenal dan sudah sangat familiar di telinga kita, itu 5W plus 1H. Ketika kita kebingungan untuk merumuskan suatu masalah, kita bisa menggunakan teknik seperti itu. Misalnya mengapa, apa, dan bagaimana. Dan selain ketiga unsur tersebut juga harus sesuai dengan landasan teori yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Jadi ketika kita menggunakan teknik 5W plus 1H itu harus sesuai dengan landasan teori yang ada landasan teori ketika kita menuliskan sebuah karya ilmiah. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.